kita lanjut dari sini. Apa sih pentingnya penemuan ini pada masa itu? Ya, bahwa ini saya kutip dari salah satunya dari Sverdrup Johnson Fleming ini dalam papernya. Dia bilang bahwa ya udah dari pertemuan ini kita bisa menemukan bahwa ternyata ada hubungan matematis antara klorin, salinitas, dan densitas. Dan kita bisa menentukan parameter-parameter lainnya eh, dari kondisi ini, kurang lebih seperti itu. Oke, jadi biasanya gimana sih salinitas itu ditentukan nilainya? Yang paling sering digunakan adalah ya diukur dengan ini Morse titrasi. Saya juga jujur aja saya belum pernah melakukan ini. Kenapa? Karena bukan bidang kita. Kita sebagai engineer biasanya langsung terima data. Ini biasanya orang kimia, orang lab yang ngukur. Diambil datanya, dikasih ke mereka, ntar mereka yang ukur, oh ketemu salinitasnya sekian gitu. Nah biasanya saya pengalaman ya kita langsung pakai oh salinitasnya sekian. Jadi nggak pernah tuh ke lab dan kita juga nggak akan ke lab untuk ukur kayak gini. Nah ini biar kita pengetahuan aja. Jadi kalau ditanya nanti salinitas ngitungnya gimana, ya tadi tahu bahwa dengan cara titrasi atau nah ini yang tadi saya bilang bahwa ada persamaannya nih. Ini salah satunya. Salah satunya bahwa salinitas itu kalau kita karena tadi dia punya apa namanya? Hubungan yang konstan antar senyawa yang terlarut. Jadi bisa dibilang ini salah satu yang paling sederhananya ini. Salinitas itu ditentukan oleh jumlah klorinnya. Jadi kalau kita tahu apa namanya jumlah klorinnya bisa diukur kan. Udah kita tahu salinitasnya berapa. Walaupun sebenarnya salinitas kalau kita kembali ke pelajaran yang pertama tuh sebenarnya tergantung sama temperatur juga. Nanti ada persamaan lain yang juga mengukur temperatur tapi kita nggak diukur. Dan ini untuk kalangan kita, untuk kalangan engineer ataupun oceanographer ini udah cukup. Tidak terlampau jauh bedanya. Oke, kita lihat nih faktor-faktor yang mempengaruhi salinitas. Kenapa saya bilang di permukaan laut? Karena ternyata nanti kita akan lihat di slide berikutnya bahwa ternyata ada distribusi juga berubah, si salinitas itu berubah terhadap kedalaman. Yang pertama adalah pada dasarnya gini, sama seperti yang saya bilang, salinitas itu tergantung temperatur. Oke, kalau kalau yang satu salinitasnya itu kalau airnya banyak yang mengembun, maka dia berkurang. Make sense, logiknya gampang aja. Kalau kita misalnya punya air satu gelas, yang tadi air satu gelas misalnya kita taruh garam, udah kita biarin. Kita punya tadi 3,5 gram garam ditaruh di 100 gram air. Kalau kita tambah air tawarnya, mau nggak mau dia akan jadi lebih tidak asin kan? Berarti berkurang salinitasnya. Itu satu. Salinitas akan meningkat kalau dia lebih menguap. Oke, kembali logikanya kita lihat di gelas yang tadi. Gelas yang kita kasih air asin tadi, terus kita kurangin airnya, otomatis dia jadi lebih asin. Pengurangan air di laut itu pasti dengan penguapan. Penguapan dari apa namanya dari udara. Air dipanasin, makin panas dia airnya menguap makin asin. Yang ketiga adalah kalau misalnya si lautnya itu ada apa namanya ada asupan air tawar dari tempat lain, misalnya dari perairan, dari sungai-sungai, atau dari adanya es di atasnya. Nanti kita lihat ternyata es ini ternyata untuk daerah-daerah Arktik dan daerah Antartika, Arktik itu di daerah kutub utara, Antartika kutub selatan, itu salinitasnya memang lebih rendah. Salah satunya ini kenapa? Karena di sana dingin, terbentuknya esnya nanti mencair jadi salah satu sumber asupan air tawar sehingga salinitasnya menjadi merendah dibandingkan dengan laut-laut di daerah yang lintangnya rendah. Oke, kita lihat. Nah, ini contohnya. Ini saya ambil dari Universitas Waikato. Oke, tahun 2010 sih ya. Dia bikin ini salah satu dan sebelum itu yang penelitian ini banyak nih, hampir tiap universitas yang ada jurusan oceanografinya pasti dia akan punya hasil studinya. Salah satunya sekarang yang melakukan studi ini adalah NASA. Ntar kita lihat ke sana, kita lihat hasilnya.
Ini contohnya nih. Ini contoh distribusi salinitas dunia. Yang hijau-hijau ini itu eh, dataran ya, benua Afrika, Amerika, kita lihat ya. Jadi jangan lihat yang hijau itu adalah daratannya. Kita lihat ada Indonesia, ada Amerika segala macam. Nah, kita lihat nih, kita lihat tadi saya bilang Antartika. Kita lihat warnanya biru. Nih legendnya adalah kalau biru muda dia salinitasnya rendah, kurang dari 34 per mil. Kalau merah banget pekat, dia salinitasnya lebih dari 37 per mil. Oke, sekarang kita lihat daerah-daerah mana aja yang tanda kutip ekstrim. Pertama, kita lihat Mediterranean Sea. Nih, Mediterranean Sea ini ada tandanya Mediterranean Sea. Ini adalah laut yang terkungkung. Nih di sini ada Turki, ada macam-macam yang saya ingat. Turki dekat Israel juga, dekat mana lagi tuh pokoknya. Nah, di sini kenapa dia disebut laut? Karena dia menyambung sama karena dia nanti gabung sama laut yang lebih besar. Nah, di sini dia sangat terkungkung, evaporasinya tinggi, kelembapannya juga, penguapannya tinggi, salinitasnya juga tinggi, 40 sampai 42 per mil. Dia tinggi banget nih. Oke. Itu merah. Nah, kita lihat ke atas sedikit, kita punya di atas Mediterranean Sea yang saya lingkarin, kita punya Baltic Sea. Ini Baltic Sea ini di daerah Skandinavia. Dilingkupi oleh Norwegia, oleh Denmark, Finland, bukan Denmark, Finland, kita lihat nih lautnya. Nah, di sini salinitasnya rendah banget. Bisa mencapai 10 ppt per thousand atau per mil. Kenapa? Karena dia di sini banyak sungai-sungai yang menjadi asupan air tawar. Kalau kita lihat tuh ya tadi, dan di sini kalau kita lihat dia emang cenderung dingin, terus dekat dengan cenderung dingin, penguapannya juga rendah karena dingin tadi penguapannya rendah. Di satu sisi asupan air dari sungai-sungai di sekelilingnya tuh banyak, jadi dia salinitasnya rendah. Nah, di sisi lain nih Antartika tadi yang saya bilang. Kenapa? Karena dia dingin banget sampai banyak es, sehingga ya formasi asupan air tawarnya jadi banyak. Nanti saya mau ngasih lihat nih, di sini ada satu tempat namanya Red Sea, sebelah kanannya Mediterranean Sea. Ini sebenarnya kecil banget di daerah Israel, ya mungkin dulu Palestina. Itu ada satu tempat namanya Red Sea. Dia itu sebenarnya bukan laut tapi danau. Danaunya gede banget sehingga disebutnya laut. Nah, di sini adalah bisa dibilang dia salinitasnya tinggi banget. Apa sih yang terjadi? Kita lihat nanti kita lihat. Nah, kita stop dulu biar istirahat sebentar.